Salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, periode 4 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri SPD, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan nomor peserta 2015 0752 0138. Saya adalah guru di SD Negeri 05 Setabat, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 periode 4 tahun 2023 di kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang depan gerak, tegap gerak. Silakan gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, mantap. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, kita akan awali pelajaran kita dengan berdoa. Silakan Tessa, pimpin berdoa. Ya Tuhan, Kami mau belajar. Berkatilah kami. Hanya ini doa anakmu. Amin. Amin. Terima kasih Tessa. Ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? tidak ada. Berangkat semua ya? Oke, Iya. bagus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita periksa dulu kebersihannya. Sekarang coba perhatikan di dalam lacinya, di bawah mejanya, apakah ada sampah? Jika ada sampah, silakan buang di tempat sampah yang sudah disediakan. Setelah periksa kebersihan, sekarang kita akan cek kerapiannya dulu. Silakan periksa bajunya, dasinya yang belum rapi. Bajunya arka tidak ada yang dikeluarkan ya, semuanya dimasukkan. Kita akan tepuk PPK, semuanya berdiri dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, mantap. Nah, dilanjutkan dengan kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tujuan dengan menyanyikan lagu nasional ini agar menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kita mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan duduk. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ya, Septi apa Septi? Tentang perkembangbiakan hewan, Bu. Ya, tentang perkembangbiakan hewan. Ada berapa macam perkembangbiakan hewan? 3. 3. Yang pertama Bertelur, bertelur, yang kedua melahirkan, yang ketiga
Jadi hari ini akan kita lanjutkan dengan pelestarian hewan langka. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama agar kalian dapat menemukan ide pokok dan dapat membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis penyebab kelangkaan hewan. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat diorama kebun binatang. Itu tujuan kita. Bagaimana sih agar tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai? Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dengan cara kalian harus melakukan serangkai kegiatan. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah mengamati. Nanti ibu akan menampilkan video, akan menayangkan gambar, kemudian kalian bersama teman-teman kalian untuk mengamatinya. Kemudian yang kedua, kalian berdiskusi bersama dengan teman kelompok, dan yang terakhir kalian akan melakukan evaluasi. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap. Sekarang kita akan tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Nah, hari ini boleh kalian keluarkan dulu bukunya, buku temanya. Kita akan belajar pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Nah, sekarang ibu akan menampilkan gambar. Ini gambar apa? hutan, Hutan. Biasanya di hutan itu terdapat apa saja? hewan, Hewan. Artinya rumah hewan itu di mana? hutan, Nah, jika hutan ini dijadikan perkotaan seperti ini, apa yang terjadi pada hewan-hewan tadi? tidak ada tempat tinggal, Tidak ada tempat tinggal. Bagus, Abel. Apa lagi? hewan akan punah, Bagus sekali, Jipara. Hewan akan punah. Kita akan membaca teks dulu. Teksnya yang berjudul Ayo Lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Oke, bagus. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok yang sudah ibu bagi pada pertemuannya. Masih ingat anggota-anggota kelompoknya? Masih. Masih. Sekarang boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya. Ini kelompok 1 masih ingat siapa kelompok 1 angkat tangan? Ini kelompoknya Opia. Kelompok 2 masih ingat? Kelompoknya Ila, dan kelompok yang ketiga ada Septi. Kalian akan membaca teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Paragraf pertama nanti dibacakan oleh kelompok 1. Paragraf kedua dibacakan oleh kelompok kedua. Paragraf ketiga dibacakan oleh kelompok 3. Kemudian setelah dibacakan, nanti kita akan mencari ide pokok pada satu bacaan ini. Sekarang kita tanya, siapa yang masih ingat cara menemukan ide pokok? Ayo, siapa yang masih ingat? Pak Septi? Ada di awal dan akhir kalimat. Bagus. Ide pokok itu berada di awal dan akhir kalimat. Nah, sekarang untuk kelompok 1, Opia silakan baca paragraf pertama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Oke, bagus. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok 3. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Bagus sekali. Nah, kita sudah baca teks pada paragraf tersebut. Kemudian kalian akan diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk menemukan ide pokok tersebut. Akan ibu bagikan LKPD. Ini untuk LKPD kelompok 1, LKPD kelompok 2,
dengan LKPD kelompok 3. Nah, sudah. Sekarang coba perhatikan ini dulu. Pada LKPD tersebut ada identitasnya. Silahkan kalian isi dulu namanya, nama kelompoknya, dan nama anggota kelompoknya. Kemudian kalian baca petunjuk pada LKPD tersebut. Kemudian setelah itu kalian cari ide pokok yang ada pada paragraf tersebut. Pada bacaan tersebut ada berapa paragraf? 3. Berarti ide pokoknya ada berapa? 3. Ketiga ide pokok ini nanti akan kalian buat kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak berarti ibu anggap sudah jelas ya, sudah paham. Boleh dikerjakan dan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Bisa baca bersama teman-teman ya. Kelompok 3 ada yang mengalami kesulitan, Septi? Tidak, Bu. Ya, sudah baca sama-sama dulu. Sudah. Nah, kalau sudah, LKPD-nya boleh disimpan dulu. Sekarang perhatikan dulu di depan. Ada gambar. Gambar apa? Hutan terbakar. Gambar selanjutnya. Gambar apa? Pemburuan hewan liar. Nah, kedua gambar yang baru saja kalian lihat ini merupakan contoh penyebab terjadinya kelangkaan hewan. Mengapa bisa terjadi kelangkaan hewan? Karena rumahnya dirusak oleh siapa? Manusia. Iya, manusia yang tidak bertanggung jawab. Ibu, hewan apa saja sih yang langka, Bu? Nah, sekarang kalian boleh amati video yang akan Ibu tayangkan. Dicatat nama-nama hewannya apa saja yang termasuk hewan langka. Nanti akan Ibu tanyakan. Nah, sudah. Apa isi dalam video tersebut? Betul, Septi. Tepuk tangan dulu untuk Septi. Hewan yang terancam punah di mana? Di Kalimantan. Ada berapa jenis hewan yang hampir terancam punah di Kalimantan? 5. Ada 5. Yang pertama tadi apa? Beruang madu. Yang kedua? Macan dahan Kalimantan. Bagus. Macan dahan Kalimantan. Yang terakhir? Orang-orang Kalimantan. Nah, bagus. Jadi, kalian sudah tahu di daerah kita ternyata ada 5 hewan yang terancam punah. Oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk menjaga dan melestarikan hewan-hewan tersebut. Bolehkah lagi dilakukan pemburuan liar? Tidak. Boleh. Nah, sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita pada LKPD kedua untuk kalian agar dapat menemukan upaya pelestarian hewan langka. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Ini LKPD untuk kelompok 1, LKPD untuk kelompok 3. Nah, seperti biasa, yang pertama isi dulu identitasnya, kemudian baca petunjuknya. Perhatikan benar-benar hewannya dan tempat pelestariannya. Jadi kalian jodohkan, boleh kalian gunakan penggaris, garis. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak berarti Ibu anggap sudah paham ya. Kelompok 1 ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Bisa ya. Ibu kasih waktu 5 menit.
Bisa jadi ya dalam waktu 5 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, jika sudah selesai LKPD keduanya, ya simpan dulu. Nah, sekarang akan kita lanjutkan lagi untuk video selanjutnya. Pelestarian hewan dan tumbuhan ini ada dua jenis, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Tempat yang digunakan untuk pelestarian ex situ, yaitu kebun binatang, kebun raya, dan penangkaran. Contoh kebun binatang adalah kebun binatang Ragunan di Jakarta, kebun binatang Gembira Loka, serta contoh penangkaran adalah pusat penangkaran satwa Cikarang Sukabumi dan penangkaran rusa Cariau Bogor. Nah, video yang baru saja kalian simak itu video tentang apa? Pelestarian hewan dan tumbuhan. Bagus, pelestarian hewan dan tumbuhan. Upaya pelestarian hewan. Ada berapa jenis? Dua. Yang pertama, pelestarian in situ. in situ. Yang kedua, Pelestarian ex situ. pelestarian in situ itu contohnya seperti Suaka Marga Satwa. Kemudian yang kedua, Taman Nasional. Yang ketiga, Cagar alam. sedangkan contoh pelestarian ex situ seperti kebun binatang, kemudian Raya. dan terakhir penangkaran. Ibu sudah menyediakan diorama. Nah, jadi upaya pemerintah untuk melestarikan hewan yang sudah terancam punah itu dengan dua cara. Yang pertama, ini boleh kalian lihat dengan cara in situ. Contoh dengan cara in situ tadi seperti apa? Suaka Marga Satwa, kemudian Taman Nasional, dan yang terakhir Cagar Alam. Ini bisa dikatakan Taman Nasional. Nah, kemudian kalau pelestarian secara ex situ, itu contohnya kebun binatang, kebun raya, kemudian penangkaran. Nah, ini adalah berbagai macam hewan. Ini termasuk kebun binatang yang termasuk dalam pelestarian ex situ. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian lagi untuk berkelompok. Tapi kali ini kita akan membuat diorama. Nah, Ibu sudah menyediakan alat dan bahan. Ibu akan bagi terlebih dahulu. Nanti ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, Ibu akan bagikan KPD. Ini untuk kelompok 1, dan ini untuk kelompok 3. Sekarang silahkan kalian baca petunjuk pada LKPD tersebut. Setiap langkahnya boleh kalian perhatikan. Pada petunjuk LKPD, pertama adalah membuat pola. Silahkan kalian buat pola dengan menggunakan spidol dan menggaris. Yuk, kerjasama dengan teman-temannya. Ada bagian yang membuat pola, ada yang bagian memotong kardusnya menggunakan karton, ada yang bagian menggunakan media. Ibu sudah menyediakan media ya, jadi jika kalian memerlukan media silahkan ambil di bagian belakang. Ini media arsip boleh, kalian menggunakan media yang mana boleh. Nah, kalian boleh berimajinasi. Misalnya kalian pergi ke kebun binatang. Di kebun binatang itu ada apa saja? Nah, boleh kalian tuangkan nanti dalam diorama yang kalian buat. Hati-hati ya.
bantu apa? Mau yang mengalami kesulitan? Bisa. Hati-hati ya, kelompok. Betul. Sudah habis. Ini untuk lakbannya. Dibuat seindah mungkin ya.
Tiga menit lagi ya. Ada yang sudah? Ada. Sudah. Kalau yang sudah, silakan boleh dibersihkan mejanya, sampahnya boleh dikumpulkan di tong sampah. Sudah? Sudah. Kalian sudah berhasil membuat diorama tentang kebun binatang. Sekarang saatnya kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian. Nah, untuk presentasi pertama kita akan menyaksikan dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan presentasikan hasil pekerjaannya di depan teman-teman. Hai teman-teman. Hai juga. Kami dari kelompok 1, saya Okvia sebagai ketua, ada Tantri, Abel, Tessa. Kami ingin mempresentasikan hasil karya kami. Di sini ada bagian dari pasir dan lumut. Ya, bagus untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1, siapa yang mau bertanya atau memberi saran dan masukan mengenai hasil pekerjaan temannya? Ya, Septi, silakan Septi. Kelompok 1 sangat bagus, Bu. Ya, kata kelompok 3, hasil kelompok 1 sangat bagus. Ibu juga setuju, hasil kelompok 1 sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke bangkunya. Hasil pekerjaannya silakan diletakkan di atas meja ibu. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan hasil pekerjaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Diangkat sama-sama ya, biar tidak jatuh. Hai teman-teman. Hai juga. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya yang beranggotakan Vila sebagai ketua, dan Okta, dan Jepara, dan Tesi. Ini hasil kelompok kami. Ada 3 bagian: pasir, rumput, dan lumut. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2, siapa yang mau bertanya atau memberi masukan? Pia, Hasil silakan. kelompok 2 sangat keren, Bu. Hasil kelompok 2 sangat keren. Ada lagi? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekali lagi kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian hasil pekerjaannya boleh disimpan di atas meja ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Hai teman-teman. Hai juga. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sebagai ketua, Septia,
ada Niken dan juga Arka. Jadi di dalam kerja kelompok kami ini ada bagian lumut dan juga pasir. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 3, siapa yang ingin memberi masukan? Ya, ada Jipara sama Tessa. Tessa dulu, apa Tessa? Hasil kelompok 3 sangat bagus, Bu. Hasil kelompok 3 sangat bagus. Kan dia dapat pujian dari kelompok teman kelompoknya. Nah, kemudian Jipara apa? Hasil kelompok 3 sangat bagus juga. Nah, hasil kelompok 3 juga sangat bagus juga. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Kemudian pekerjaannya boleh letakkan di meja ibu. Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Ibu hari ini senang sekali. Dari hasil kelompok kalian, kalian sangat kreatif, kalian keren-keren dan mantap. Hasil pekerjaan kalian bagus. Karena kalian sudah hebat, Ibu akan kasih tepuk salut dulu untuk kalian. Kita tepuk salut sama-sama ya. Tepuk salut. Jeng jeng, pol pol, jempol jempol, salut gitu loh. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, Ibu mau tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Jipara. Berdiskusi. Ada lagi? Apa bilang? Tentang ide pokok. Tentang ide pokok bagus juga. Ada lagi? Tessa apa? Diorama, Bu. Iya, tentang diorama kebun binatang. Nah, dari kegiatan yang kalian sebutkan tadi, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Membuat diorama. Ya. Nah, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pelajaran kita dari awal sampai akhir? Ya, Okia, silakan. Tentang menemukan ide pokok yang terdapat di awal dan di akhir kalimat. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan. 1. Tidak menebang hutan sembarangan. 2. Tidak berburu hewan yang terancam punah. 3. Mendukung pelestarian dan penangkaran hewan. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Tidak, sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Tapi sebelumnya, kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dulu. Nah, sekarang boleh dikerjakan soal evaluasinya. Isi terlebih dahulu identitasnya, hari dan tanggal, dan mata pelajaran. Kemudian, jawablah pertanyaan yang paling mudah dulu. Kerja sendiri-sendiri ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ada yang sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta tolong Oktaviania untuk membantu Ibu mengumpulkan soal-soal evaluasi.
Terima kasih ya. Silakan kembali ke bangku. Nah, soal evaluasinya nanti akan Ibu periksa. Sekarang, karena kita sudah selesai melaksanakan evaluasi, kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Kalian boleh siap-siap masukkan bukunya dalam tas. Kita siap-siap untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya untuk pelajaran besok akan kita lanjutkan pada tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Jadi belajar di rumah ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Silakan Niken, kita sama-sama untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau pulang. Berkatilah kami. Hanya ini doa anakmu. Amin. Terima kasih Niken, silakan kembali ke belakang. Nah, ketua kelas, Septi boleh siapkan. Siap hormat. Selamat siang, guru. Selamat siang.